Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Sekisah seputar kisah penuh hikmah. Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, yaitu kisah tentang 1000 langkah terakhir bersama ibu. Yuk simak sampai habis dan temukan hal menariknya. Jadi, mari kita mulai kisah penuh hikmah ini. Hari itu, langit begitu cerah. Matahari memancarkan cahaya lembutnya, menembus celah-celah dedaunan, menari di atas jalan setapak yang biasa kami lalui setiap pagi. Aku menggenggam tangan ibu dengan erat, seperti anak kecil yang takut kehilangan arah. Padahal, kami hanya berjalan di taman kecil di dekat rumah. Tapi hari itu berbeda, terasa jauh lebih berat dari biasanya. Mungkin karena aku tahu ini bisa jadi perjalanan terakhir kami bersama. Aku melihat senyum tipis ibu, tetapi senyum itu tidak sama seperti dulu. Sekarang senyum itu seolah dipenuhi oleh banyak cerita yang tak terucapkan, penuh rasa lelah yang tak terelakkan. Setiap kali aku menoleh dan menatapnya, ada sesuatu dalam diriku yang hancur perlahan. Seperti aku ingin menangis, tetapi tangisan itu tertahan oleh kenyataan yang pahit. Aku tak ingin menambah bebannya, karena aku tahu ibu sudah cukup kuat menahan segalanya, bahkan rasa sakit yang tak pernah ia ungkapkan. Bagaimana rasanya hari ini, Bu? Apa masih sakit? Tanyaku pelan, ambil berbisik, takut mengganggu keheningan yang ada di antara kami. Ibu tersenyum lagi. Kali ini matanya sejenak menatap jauh ke depan. Sedikit lebih baik dari kemarin, jawabnya. Tapi tak apa, kita nikmati saja jalan-jalan ini. Aku selalu suka taman ini. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun aku tahu betul bahwa jawaban itu hanyalah setengah dari kebenaran. Ibu sudah terlalu sering menyembunyikan rasa sakitnya, seakan tak ingin membebani siapapun. Tapi di balik senyum lembut itu, aku bisa melihat sorot matanya yang berbeda. Sorot mata seseorang yang tahu bahwa waktu mereka di dunia ini tak lama lagi. Langkah-langkah kami semakin pelan, meski hari semakin terang. Angin bertiup lembut, membawa wangi bunga dari sudut taman. Namun di hatiku ada perasaan yang sebaliknya, kekosongan yang semakin nyata. Ibu berjalan di sampingku, namun terasa seperti ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Jarak yang diciptakan oleh waktu yang tak bisa kuhalangi, waktu yang terus berlalu tanpa peduli. Aku ingin bertanya lebih banyak, ingin mendengar lebih banyak cerita dari ibu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupnya, tentang mimpi-mimpi yang belum ia wujudkan, atau mungkin penyesalan yang pernah ia rasakan. Tapi setiap kali kata-kata itu hampir keluar dari mulutku, ada sesuatu yang menahannya. Aku takut mendengar jawabannya. Aku takut menyadari bahwa ini mungkin benar-benar perjalanan terakhir kami bersama. Di saat itulah, ibu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tangannya yang hangat kini terasa sedikit gemetar di genggamanku. Aku menoleh dan melihat air mata jatuh perlahan di pipinya. Ia berusaha menyembunyikan isakannya, tapi aku tahu ibu sedang menahan beban yang terlalu berat untuk dirinya. Maafkan ibu, nak. Suaranya parau, bergetar. Aku tak mengerti. Maaf untuk apa? Ibu sudah terlalu lama lemah. Ibu tak bisa mendampingimu lebih lama lagi, katanya dengan suara yang hampir hilang, seolah angin menyapu setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku terpaku. Kata-kata itu menghantamku, memukul tepat di bagian terdalam hatiku yang selama ini kupikir sudah siap. Tapi nyatanya, aku tak pernah siap. Aku tak pernah siap kehilangan ibu. Dan seketika itu juga air mataku jatuh, mengikuti aliran air mata ibu. Kami berdiri di tengah taman, dua manusia yang hancur dalam keheningan.
saling menahan rasa sakit yang tak terungkapkan. Dan di sana, di bawah langit cerah dan angin yang berhembus lembut, aku tahu bahwa momen ini akan selalu terpatri dalam ingatanku. Sebuah momen di mana aku dan ibu berdiri di ambang perpisahan yang tak terhindarkan. Namun, di tengah segala kepedihan ini, aku menggenggam tangan ibu lebih erat, berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah melepaskannya sampai akhir. Sebab, meski langkah-langkah kami akan segera terhenti, cinta yang ibu berikan tak akan pernah hilang. Hari demi hari berlalu sejak perjalanan terakhir kami di taman itu. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan takut. Takut hari ini menjadi hari terakhir. Aku bisa melihat senyuman ibu, mendengar suaranya yang lembut, atau merasakan pelukan hangatnya. Rumah kami terasa sunyi, bahkan suara burung di pagi hari tak bisa mengusir kesedihan yang terus menghantui. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan kenangan tentang ibu, seperti bayangannya yang terus hadir, namun perlahan mulai memudar. Ibu semakin lemah, ia lebih sering berbaring di ranjang, dengan tubuh yang tampak semakin kecil, semakin rapuh. Terkadang aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, hanya berharap dia bisa merasakan sedikit lebih baik. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Aku yang semakin hancur setiap kali melihatnya menahan rasa sakitnya sendiri. Suatu malam, saat aku hendak tidur, ibu memanggilku. Suaranya lembut, tapi kali ini terdengar jauh lebih lemah daripada biasanya. "Sayang, bisa teman ibu sebentar?" Aku buru-buru menghampirinya, duduk di samping ranjang dan menggenggam tangannya. Tangannya dingin, lebih dingin dari biasanya. Mata ibu menatapku dengan lembut, penuh kasih sayang. Tapi aku tahu ada sesuatu yang ingin ia katakan. "Maafkan ibu ya, kalau selama ini ibu belum menjadi orang tua yang sempurna untukmu," katanya dengan suara yang bergetar. Aku menggeleng kuat-kuat, air mata sudah mengenang di mataku. Ibu adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih sempurna dari ibu. Aku yang seharusnya minta maaf. Maaf kalau aku belum bisa membuat ibu bahagia, jawabku terisak. Kata-kata itu keluar begitu saja, pecah bersama dengan tangis yang tak bisa lagi aku tahan. Ibu tersenyum lagi, senyum yang kali ini penuh dengan keikhlasan, senyum yang seakan ingin mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja. "Kamu sudah membuat ibu bahagia setiap hari. Kamu adalah alasan ibu bertahan sejauh ini," katanya pelan. Aku terdiam, mencoba menelan rasa sakit yang kian menyesakkan dadaku. "Tapi ibu sudah lelah, nak. Ibu sudah mencoba, tapi sepertinya waktunya sudah tiba," ucapnya. Air mata jatuh tanpa henti di pipiku. Aku tak sanggup mendengar kata-kata itu, tapi aku tahu ibu hanya mengucapkan kebenaran yang paling pahit. Di luar, hujan turun perlahan, seakan langit pun menangis kepergian yang tak bisa dielakkan. Waktu serasa berhenti, seolah seluruh dunia diam, memberikan ruang untuk perpisahan kami. Aku menggenggam tangan ibu lebih erat, seakan berharap itu bisa menahan kepergiannya, berharap ibu tetap ada di sini bersamaku. Tapi aku tahu tidak ada yang bisa menghentikan waktu. "Aku akan selalu ada di sini," kata ibu sambil meletakkan tangannya di dada, tepat di atas hatinya. "Aku akan selalu bersamamu meski nanti kamu tak lagi melihatku." Aku menangis sejadi-jadinya, merasakan bahwa ini adalah saat terakhir aku bisa mendengar suaranya. Dan malam itu, ibu perlahan menutup matanya, menatapnya semakin pelan, semakin sunyi, hingga akhirnya berhenti. Tanganku masih menggenggam tangannya, meskipun tangan itu kini tak lagi bergerak. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, aku merasa seluruh dunia runtuh di sekitarku. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa ibu telah pergi untuk selamanya. Aku duduk di sana sepanjang malam, menggenggam tangan ibu yang sudah tak lagi hangat. Jiwaku seakan kosong,
Seperti bagian terbesar dari diriku ikut hilang bersama ibu. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan ini. Setiap sudut rumah kini terasa hampa tanpa kehadirannya. Tidak ada lagi tawa lembut ibu. Tidak ada lagi sapaan hangatnya ketika aku pulang. Hari-hari berlalu, tapi aku tetap terjebak di momen itu. Momen di mana waktu terasa berhenti di malam kepergian ibu. Aku terus mengingat perjalanan terakhir kami di taman. Setiap langkah yang kami ambil bersama. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi pergi ke taman itu. Rasanya terlalu berat, terlalu menyakitkan. Tapi satu hal yang selalu terpatri dalam hatiku. Kata-kata terakhir ibu. Meski aku tak bisa lagi melihatnya, aku tahu dia selalu ada di sini, di dalam hatiku. 1000 langkah yang pernah kami tempuh bersama akan terus hidup di dalam kenangan, menjadi bagian dari diriku yang tak akan pernah pudar. Dan di setiap langkah yang kuambil sekarang, aku selalu merasakan kehadirannya, seakan ibu masih berjalan di sampingku, mendampingiku. Meski dia tak lagi di sini, cintanya tetap hidup, berjalan bersamaku selamanya. Dan begitulah teman-teman, 1000 langkah terakhir bersama ibu, sebuah kisah tentang cinta yang tak akan pernah pudar. Meskipun tubuhnya telah pergi, jiwa dan kenangannya akan selalu hidup dalam hati kita. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang menyakitkan, tetapi cinta yang mereka tinggalkan akan selalu ada, menemani setiap langkah kita ke depan. Kita seringkali terlena oleh rutinitas dan lupa betapa berharganya waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan momen-momen berharga yang tidak bisa kita beli atau ulang. Jadi, peluklah orang yang kamu cintai hari ini. Luangkan waktu untuk mereka, karena kita takkan pernah tahu kapan kesempatan itu akan berlalu. Jangan lupa untuk selalu menghargai setiap detik bersama mereka, karena di setiap langkah yang kita ambil, mereka yang kita cintai akan selalu berjalan di samping kita, meskipun hanya di dalam hati. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Jika kalian merasa tersentuh, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Untuk cerita-cerita lainnya, sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, cinta dan hargai mereka selagi masih ada kesempatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وما